Ini sekitar 8 dp aja. Nah, nanti shape-nya itu rounded 8 dp. Mau kemudian apa lagi ya? Nah, ini kita akan masukkan item ya. Kita pilih WC. WC itu surrounded with column. Misalkan teks pertama itu title, item, kita passing datanya title. Lalu kemudian yang kedua adalah copy aja subtitle. Nah, ini kita kasih warna font size-nya lebih besar. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Smimus Lab. Hari ini kita lanjutkan lagi ya, coding along ya. Kita ngoding bareng-bareng Jetpack Compose. Kali ini kita akan buat sebuah menu. Jadi idenya adalah kita akan buat sebuah menu menggunakan lazy column. Ya, lazy column pernah dipelajari di video sebelumnya. Nah, silahkan dicek aja di link di bawah. Nah, menu ini nantinya akan menampung ya beberapa menu untuk aplikasi kita ini. Jadi misalkan kita kemarin belajar tentang lazy column. Nah, kita bikin satu menu namanya lazy column misalkan. Terus berikutnya yang akan kita buat sekarang adalah menu. Nah, menunya sendiri ya nanti menampung materi-materi yang telah dan yang akan dibuat. Ya, dalam hal ini kita akan buat menunya dulu ya. Nah, kita akan modify main activity di sini. Nah, nanti ini sebenarnya kita belum butuh ya, kita hapus aja yang di sini. Nah, sebelumnya kita akan buat sebuah package. Kita kasih nama package-nya misalkan entity. Entity ini nyimpen nanti beberapa data class ya. Data class kita misalkan kita kasih nama menu item. Nah, di sini kita butuh ID menu integer aja. Terus kita kasih title juga. Title, terus ini subtitle. Subtitle nanti deskripsi dari menu tersebut. Misalnya ini kita rubah title, terus ini subtitle. Kemudian ini menu ID. Seperti itu. Oke, nanti kita akan buat. Nah, sekarang saya jelasin dulu ya ini. Jadi menu item ini kelas data kelas ya yang menampung nanti data menu itu sendiri ya. Nah, kita bikin sekarang di sini yang kemarin telah kita pelajari itu kan basic layout ya. Nah, ini akan kita buat menunya ya. Nah, kita bikin menu itemnya dulu di sini. Menu konten aja. Konten menu. Konten menu. Nah, ini kita kasih ini ini di mana? Oke, mungkin kita copy aja. Ini compose function. Nah, kita kasih anotasi composable. Tadi ini. Nah, kita akan bikin lazy column kan ya. Nah, lazy column. Nah, ini kita kasih default aja menu. Nah, ini kita bikin menunya misalkan list menu
list of menu item. Nah, kita masukkan di sini menu itemnya, menu item, ID-nya kita kasih 1, terus kemudian title-nya basic layout. Nah, ini sebenarnya bad practice ya kalau kita hardcode seperti ini. Nantinya ribet kalau misalkan kita akan ekspansi misalkan support beberapa bahasa, misalkan bahasa Indonesia terus bahasa Inggris atau bahasa Cina. Nah, kalau hardcode kayak gini nantinya susah untuk dikembangkan. Nah, nanti kita akan coba gimana caranya supaya tidak hardcode ya. Ini subtitle, kita misalkan mengenal basic layout. Oke. Nah, ini kan seperti ini. Agak karena udah define itemnya jadi nggak perlu. Nah, ini tinggal di option enter atau misalkan ALT ya, ANT alter. Nah, ini ada pilihan extract string to resource. Nah, ini kita pilih aja. Kita tinggal kasih nama, misalkan title basic layout. Nah, nanti seperti ini. Terus kemudian yang ini kita juga ekstrak juga. Extract string, kita kasih subtitle basic layout. Oke. Nah, udah aman kalau kayak gini. Jadinya nanti kalau misalkan kita mau nambahkan beberapa language atau bahasa lain ya, misalkan bahasa Inggris atau bahasa Jepang, nah nanti tinggal diekspansi yang ininya aja. Oke, kita udah bikin satu menu di sini. Nah, kita masukkan data list menu ini ke dalam lazy column ya. Items, kita pilih items yang list ini nih, yang list. Nah, kita masukkan list menu. Nah, ini ada lambdanya kita item biar nggak pusing. Kita mention aja nama kelasnya ya di sini. Item ini adalah elemen dari list ini. Tapi kalau kita tambahkan index, misalkan item with index kalau nggak salah, item, nah indexed, nah di sini item keberapa dan item keberapa dan indeks keberapa akan ketahuan. Misalkan kita contoh pakai yang ini aja, item index. Nah, di sini pasti bakal error karena dia butuh satu item, satu argumen lagi, yaitu index. Oke. Nah, nanti kalau misalkan kita log di sini indeks, ketika misalkan diklik indeksnya keberapa, itemnya yang mana, nanti bakal ketahuan. Tapi kita pilih yang item saja biar nggak terlalu pusing ya, karena ini sederhana sekali. Index. Oke. Habis itu kita bikin itemnya. Menu item view. Menu item view. Nah, item kita passing data item itu ke menu ini. Oke. Kita bikin compose function. Nah, dia sudah langsung kebuat. Nah, compose function. Nah, di sini kita akan coba bikin menggunakan card view aja ya. Misalkan card ini
Elevationnya kita lihat dulu card ini modifiernya apa aja. Ada shape, ada background color, ada content color. Nah, background color kita pakai background color, material, theme, color, background. Nah, terus kemudian content color kita kasih material theme, terus color on background. Jadi kenapa kita pilih color dari material color ini? Jadi kalau kita nanti mau menggunakan dua mode light mode atau dark mode, menggunakan ini nanti akan secara otomatis akan berubah. Jadi kita nggak perlu maintain lagi untuk dark mode sama light mode. Nah, ini udah di handle sama material theme ini. Jadi kalau misalkan card backgroundnya hitam, nah on backgroundnya itu pasti inverse dari backgroundnya. Misalkan putih atau terus misalkan ini putih, backgroundnya putih, pasti on backgroundnya biasanya hitam. Jadi kebalikannya gitu. Nah, ini kita akan tambahkan mungkin shape-nya ya. Shape rounded aja. Font size misalkan 18 SP. Terus font weight-nya bold misalkan. Nah, ini kalau kayak gini tinggal Alt enter atau misalkan option return kalau pakai Mac ya. Seperti itu. Habis itu di passing, kalau yang ini kita kasih font size 14 misalkan. 14 SP. Oke, kita coba preview. Previewnya itu kita hapus yang ini. Preview. Nanti ini kita kasih menu item ya. Menu item view, kita passing yang ini aja datanya. Oke. Kita coba lihat previewnya seperti apa. Kita split. Wait. Kok ini masih show me? Menu item. Oke. Dia agak telat ini. Ini ngalangin emulatornya, kita tutup dulu sebentar. Kenapa ada render issue katanya? Kita refresh lagi. Oke, biasanya harus di start dulu. Kita coba dulu pakai emulator ya. Start dulu emulator, kita lihat dulu sebentar. Main manifestnya. Ini masih, nah ini kan basic layout sebagai main launcher juga, kita hapus ini aja. Kita hapus. Kita hapus, jadi main activity itu sebagai betul-betul main gitu. Jadi nggak ada dua main launcher. Oke, kita coba run di emulator dulu. Emulatornya dia run. Oke, nih menunya sudah muncul ya. Basic layout, cuman ini masih belum
masih belum bagus ya terlihatnya. Kita akan buat lebih ini lagi, kasih margin ya biar lebih ini. Modifier fill max width, terus ininya paddingnya misalkan start 20, start 20 dp, n juga n 20 dp juga. Oke. N 20 dp, top misalkan topnya 10 aja. Kita coba running di emulator. Oke, sekarang sudah ada ini, sudah ada bentukannya seperti ini. Nah, kita coba tambahkan elevationnya misalkan 20. Jangan besar-besar, 5 dp aja. Coba kita lihat lagi elevationnya. Sekarang ada elevationnya, jadi terlihat bentuk, cuman tidak ada padding di antara teksnya. Kita kasih elevationnya jangan banyak-banyak, 4 aja. Terus juga kita tambahkan ini nih, modifier juga. Modifier fill max width juga, terus paddingnya kasih kita 16. Oke. Kita lihat running. Oke. Nampak lebih bagus ya. Nah, ini logic. Nah, ini kita kasih fill max size. Kita lihat. Oke. Jadi fill max size ini mengisi seluruh screen yang ini. Jadi kalau tadi itu kan si elevationnya keputus ya, ke cut off gitu ya. Ini kalau dengan yang fill max size itu adalah jadi nggak keputus lagi. Oke, menunya seperti ini. Tinggal kita nambahkan event click ya. Nah, event click di sini kita akan tambahkan pada itemnya. Nah, di sini ada istilah hoisting ya. Hoisting yaitu mengangkat atau to elevate kalau bahasa ininya ya. Nah, jadi di item ini kita nggak memproses event clicknya di sini, tapi ketika dipanggil, di mana dipanggil si compose item ini, kita tambahkan on item click misalkan. Ini unit ya. Jadi ketika si card ini diklik, nah kita passing kliknya itu clickable. Jadi ketika diklik on klik item, kita passing. Oke, jadi nah di sini kan error tuh. Kita tinggal kasih lambda aja. Nah, baru di sini kita proses event clicknya.
handle, misalkan kita bikin menu klik, kita passing item, nah kita bikin. Jadi di sini karena baru ada satu menunya, kita langsung aja atau enggak if item dot menu id sama dengan 1, karena baru satu kita bikin seperti ini aja dulu ya. Start activity, wait, kayaknya passing ke sini juga kali, karena ini di luar dari kelas komponen activity, jadi start activity-nya jadi nggak ada. Jadi kita passing juga si ini ke menu. Nah ini jadinya tidak, kita passing ke sini on item, nah, baru kita passing di sini. Nah, tapi di sini kita butuh item ya. Nah, item yaitu menu itemnya kita butuh. Berarti yang di konten sini kita tambahkan di lambda function, yaitu menu item. Oke, jadi ketika diklik ke item, berarti kita on klik item. Oke. Baru di sini, ini item. Oke, udah nggak error lagi. Nah, baru di sini bisa wait, jangan ini. Nah, di sini. Nah, ada di dalam kelasnya ini. If item dot id sama dengan 1, kita start activity. Nah, baru ada kan start activity-nya, karena tadi dianggapnya sebagai static function. Nah, sekarang si handle menu klik ini bagian dari kelas main activity. Sini intent ya, this, terus tujuannya adalah basic layout. Oke, seperti ini. Jadi di sini kita bikin sebuah konten menu, di mana konten menu ini isinya adalah list menu ya, list menu yang ditampung di wadah namanya lazy column ya. Lazy column itemnya adalah menu item view, yaitu compose. Jadi ketika item menu item view ini diklik, si klik eventnya itu dipassing ke konten menu ini ya, artinya diangkat ke atas ya hierarkinya. Si kliknya itu tidak diproses di menu itemnya, yang di sini cuman nge-trigger on item klik function aja atau lambda
function ini ya. Nah, di passing ke sini. Nah, di sini juga nggak diproses di sini karena ini compose function tidak ada karena kita akan buka activity. Terus karena ini sebagai static ya, static function. Jadi nggak ada start activity function. Makanya kita diangkat lagi ke si event clicknya ke atas atau hoisting the thing lah, seperti itulah. Nah, makanya di sini baru di handle menu kliknya. Jadi yang pertama kan cuman baru ada ini aja ya. Jadi ketika diklik menu ini, nah nanti akan muncul basic layout. Kita coba running. Oke, what is it? Oh, karena si menu ini ya, kita butuh event click ya. Kita belum passing. Misalkan yang di preview ini kita no op aja. Oke. Ya udah running, kita coba klik. Oke. Ketika diklik, dia pindah ke basic layout activity. Nah, nanti ini akan kita pakai untuk tutorial-tutorial berikutnya, kayak misalkan bikin apa lagi ya. Nanti banyak lah di sini ya. Cuman ini kan baru satu. Kita coba tambahkan menu yang lainnya. Ya. ID-nya kita bikin sama aja. Misalkan tambah menu lagi. Nah, ini sebagai gambaran aja bahwa bikin menu itu gampang di Jetpack Compose. Oke, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 menu. Ya, kita coba running. Oke, 6 menu. Nah, ini event kliknya masih sama. Nah, pindah ke situ. Ini juga sama. Oke. Atau selain menu kita akan juga tambahkan title misalkan. Nah, gampang. Kalau di lazy column kemarin kita udah bahas juga ya. Misalkan tambahkan satu item lagi. Misalkan di sini itemnya text. Misalkan ini header aja, kita sebut header. Kita kasih nama menu. Misalkan apa ya? Compose basic aja. Compose basic. Nah, seperti biasa ini teksnya itu font size-nya kita tambahkan misalkan 18 ya. SP, terus kemudian font weight-nya bold seperti itu. Nah, ini seperti biasa ya, jangan hardcode. Ini kasih ID dari, kasih nama untuk teksnya tersebut, text compose basic. Oke, jadi nggak hardcode seperti itu. Kita tinggal tambahkan modifier, misalkan fills max width, terus kita fill max width, terus kasih padding start misalkan 20. Karena kita sudah kasih di parentnya itu belum ya, belum dikasih padding start 20 dp, padding end 20 dp juga. Terus kemudian akan tambah padding top sama bottom. Top tuh misalkan 10,
bottom 16 dp. Kita akan lihat ada title enggak. Oke, sini sudah ada title, cuman kita kayaknya nggak perlu bottom. Ini kita tambahkan 30. Cuman kalau bottom, padding bottom kita nggak perlu kayaknya. Ini harus kita bikin misalkan 22. Lebih besar ya. Kita coba lihat hasilnya. Oke, seperti itu ya. Nah, ini adalah menu sederhana menggunakan lazy column. Oke, nanti kita akan tambahkan lagi tutorial-tutorial berikutnya. Kita akan buat menu juga ya. Oke, sampai di sini tutorial kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa komen, likes, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Oke, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.